Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Topik kita saat ini dipanggil cucu oleh Nabi Muhammad SAW. Kisahnya berawal dari ketika saya dan teman-teman pergi ke Purwokerto dan Brebes. Di sana saya bertemu dengan Mas Dewo. Mas Dewo ini senang sekali cerita tentang kodam-kodam, padahal saya tidak mengerti tentang itu. Saya iya-iyakan saja. Kemudian tiba-tiba Mas Dewo ini berkata, sesungguhnya kau ini keturunan Prabu Siliwangi, karena kau punya mau Siliwangi. Dalam hati saya tertawa. Udah gilanya mungkin orang ini kan seperti itu. Saya iya-iyakan aja apa katanya. Lalu bertemu lagi dengan Kiai Siddiq. Beliau ini guru Tarikoh Naksabandia, alumni Suryalaya. Ketika kami ke sana bersama teman saya, orang Aceh Tamiang, namanya Ihsan Abdi. Kiai Siddiq itu mentalkil saya, namun teman saya yang satu lagi itu tidak ditalkin. Cerita, tiba-tiba Kiai Siddiq ini berkata bahwa kau ini habaib. Dalam hati pun saya tertawa. Mungkin udah gila orang ini dua, dalam hati saya kan seperti itu. Kemudian saya pulang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Sesampainya di rumah, maklumlah seorang ayah rindu kepada anaknya. Kami berbincang-bincang, dan orang tua saya juga tiba-tiba berkata, kakek opung ayah dulu panglimanya Sisingamangaraja. Dalam hati saya pun terbersih. Loh, di Pulau Jawa saya dikatakan keturunan Prabu Siliwangi, di Pulau Jawa juga dikatakan saya ini habaib, di sini dikatakan keturunan panglimanya Sisingamangaraja. Dalam hati pun saya bingung, sehingga hampir setiap sehari saya merenungkan tentang hal itu, sampai saya mau menangis, bahkan kadang menangis. Tidak saya beritahukan kepada siapapun tentang hal itu, hingga setiap malam saya menangis sambil berkata dalam hati, ya Allah, beritahulah siapa hamba sebenarnya. Siapa hamba ini sebenarnya Allah? Siapa hamba ini sebenarnya Allah? Seperti itu hampir setiap malam saya. Akhirnya suatu hari tiba-tiba ada suara. Sebelum suara itu datang sudah terasa. Saya baca 3 qul, baru Al-Fatihah. Terdengarlah suara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian suara itu berkata lagi, wahai cucuku,
ketahuilah saya ini kakekmu, Nabi Muhammad. Saya pun terdiam pada saat itu. Lalu kami berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad, namun saya lupa apa yang kami bincangkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah anak ini ilmu dari ilmumu, kekuatan dari kekuatanmu, kesabaran dari kesabaranmu, kelembutan dari kelembutanmu. Kurang lebih seminggu kemudian, terasa seperti ada yang mau datang. Kemudian saya baca 3 qul dan Al-Fatihah. Kemudian ada suara, sesungguhnya akulah Allah, Rabb semesta alam. Lalu Allah memberi tahu saya sesuatu, namun saya lupa apa yang dikatakan Allah pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi, jangan pernah engkau mau menjadi pemimpin kecuali aku, maksudnya Allah, yang memilihku menjadi pemimpin. Maka akan kuberikan kau ilmu dari ilmuku, kata Allah, kekuatan dari kekuatanku, kesabaran dari kesabaranku, kelembutan dari kelembutanku. Semenjak saat itu saya tidak mau menjadi pemimpin. Bahkan untuk sholat pun saya tidak mau jadi imam. Mungkin itu saja kisah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.